Penasihat hukum terdakwa kasus korupsi proyek BTS Kominfo Irwan Hermawan mengungkap ada pihak yang mengembalikan dana 27 miliar rupiah. Kejaksaan Agung menyatakan belum menerima informasi terkait pengembalian dana itu. Kampus Kejaksaan Agung Ketut Sumedang menyatakan hingga kini belum mendapatkan informasi. Sebelumnya pengacara terdakwa kasus korupsi proyek BTS Kominfo Irwan Hermawan menyatakan hari Selasa kemarin pihaknya menerima pengembalian uang sebanyak 27 miliar. Lalu Menpora Dito Aryo Tejo mengaku tak mengetahui terkait adanya pihak yang mengembalikan uang 27 miliar kepada salah satu tersangka kasus korupsi BTS 4 gram Kominfo. Ya itu kita nggak tahu detail ya Mbak, apakah itu memang suatu kebetulan semata atau memang ada hubungan langsungnya ya. Itu yang akan kita tunggu nanti mungkin pemberitaan selanjutnya dari corongnya nanti dari Kejaksaan Agung lebih tepatnya. Tapi yang mau saya soroti adalah apakah misalnya terbukti ada satu kegiatan atau tindak pidana korupsi dan kembalian terhadap uang hasil tadi, apakah itu kemudian menghapuskan sifat perbuatan pidana korupsinya atau tidak? Ya, yang pasti adalah di Undang-Undang Tipikor, Undang-Undang 31 tahun 1999, Junto 20 tahun 2001, itu kan di pasal 4 mengatakan bahwa pengembalian uang hasil kerugian tindak pidana korupsi tidak menghapuskan perbuatan pidananya. Ya. Itu tidak ada pengaruhnya begitu ya. Dan biasanya kalau kita mau bicara tentang reward harusnya bukan pada saat orang itu sudah diketahui proses tindak pidana korupsinya dijalankan oleh penegak hukum ya, tapi mungkin pada proses pencegahan. Jadi kalau ada berupa reward itu bukan pada saat penegakan hukumnya sudah berlangsung. Karena dalam tahapan KUHP itu kan ada penyelidikan, ada penyidikan ya Mbak. Mungkin jauh sebelum masuk ke tahap penyelidikan dan memang dengan niat baik dari orang tersebut mengembalikan uangnya, mungkin saja hal ini kan jadi satu pertimbangan penyidik untuk apakah meneruskan atau tidak meneruskan dan lain sebagainya. Dan di sisi yang lain, yang dikembalikan senilai A katakanlah. Ya. Apakah nilai kerugian negara yang ditimbulkan itu memang A atau melebihi dari A tadi? Nah ini kan penting untuk kita ketahui bersama ya, jangan sampai ingin menggugurkan perbuatan pidananya dengan mengembalikan nilai yang tidak setimpal. Nah ini juga menurut saya kita nggak hanya bicara hukum itu sebagai legal justice, tapi ada moral justice dan social justice Mbak Sintin. Jadi siapapun yang mengembalikan uang 27 miliar rupiah itu harus diusut sejauh mana Pak Heri? Tetap, karena sekali lagi ini bukan berarti dengan mengembalikan selesai. Ini kan saya tadi sudah katakan di Undang-Undang Tipikor mengatakan demikian ya. Nah, tahapan mana dia mengembalikan itu? Kalau ternyata ada dari 4 pelaku kejahatan, 3 sudah diproses hukum dan 1 dia mengembalikan karena mengetahui yang 3 diproses. Ini bagaimana sih fairness-nya dan juga kita kembali kepada legalitas hukum pasal 4 tadi. Kan begitu ya. Undang-Undang itu sudah tegas menyatakan itu tanpa pengecualian Mbak Cynthia. Jadi tidak bisa menggugurkan, tidak bisa menghapus keterlibatan pihak-pihak yang terkait yang dalam pengusutan saat ini. Betul Mbak Cynthia. Mungkinkah itu nanti jadi penilaian di tahapan pembuktian atau nanti putusan hakim, itu sah saja. Tapi bukan berarti itu kemudian mengnolkan atau mengembalikan sebelum tidak adanya tindak pidana. Ini kan jadi hal yang perlu kita pahamkan bersama ya gitu. Apakah dengan pengembalian uang itu tidak menggugurkan proses hukum yang sedang berjalan termasuk dengan pihak-pihak yang terkait dalam kasus itu? Tapi untuk mengurangi hukuman apakah bisa? Ya, kalau kita bicara tentang sistem reward and punishment, bahwa stick and carrot katakanlah, kalau orang berbaik kita juga mengapresiasi, dalam batas itu mungkin ada nilai yang bisa kita pahami secara nilai kewajaran. Tapi sejauh mana berpengaruh dan berapa besarnya, tentunya ya sekali lagi bukan hal yang kemudian melupakan apa yang sudah dilakukan begitu ya. Dan dari misalnya akan diputus dari 15 tahun penjara kemudian jadi 1 tahun penjara misalnya, itu kan secara nilai akar logika berpikir juga sangat jauh ya Mbak Cynthia ya. Apalagi kita ingatkan bahwa kejahatan korupsi ini sifatnya adalah masif, ini bukan hanya 1-2 korbannya tapi seluruh warga negara Indonesia. Dan
saya sangat yakin dan percaya banyak masyarakat yang kemudian akan memberikan katakanlah feedback yang keras dan juga mungkin negatif ya terhadap pertimbangan-pertimbangan yang seperti itu. Tapi bagaimanapun ada independensi hakim, kita harus hormati, tapi tentunya hakim harus berhati-hati, tidak hanya bicara tentang intelektualitas juga, tapi juga harus nilai moralitas dalam membuat putusannya. Bagaimana memahami bahwa korban ini adalah warga negara Indonesia dan misalnya kejahatan korupsi tadi untuk katakanlah hak-hak dasar rakyat yang Ya. terampas yang harusnya dipenuhi dan terampas ini juga harus jadi pertimbangan menurut saya, Mbak.